lagi gitu ya. Nah, ini rumus indikator rawat jalan, rawat inap, ini ada indikatornya. Hasil dari tadi ditentukan indikator-indikator ini dan disepakatin. Saya tanya, moga-moga nanti di tempat Bapak Ibu sekalian, indikator ini ada diisi semuanya. Karena ada gunanya tadi, ada manfaatnya. Begitu ya. Oke. Nah, jadi istilahnya membeli alat, mau menyewa alat, itu ada hitungannya, ada prediksinya. Mana yang menguntungkan, mana yang ini, pasti sudah bisalah hitung-hitung. Hitung-hitung itu ya statistik itu namanya. Ya kan? Ini dengan ini KSO, ini kita modal berapa kalau beli. Jadi kalau KSO itu pasien sedikit untung. Tapi kalau pasiennya banyak jangan KSO. Gitu ya. Nah, sekarang indikator rawat jalan. Ini statistik deskriptif loh, tapi masih bisa untuk perencanaan. Indikator rawat jalan, rata kunjungan per hari. Penting kan rata, terus lihat trennya. Tek. Habis itu rata kunjungan per hari trennya meningkat menurun, baru setelah itu rata kunjungan baru per hari, kunjungan lama juga, rata kunjungan per hari itu kan lama dan baru. Kalau yang rata kunjungan baru sudah dapat, pasti yang lama juga dapat. Terus rasio kunjungan baru, presentasi pelayanan spesialis. Jadi menurut saya gini, ada kita rata kunjungan semuanya. Terus lama dan baru juga punya grafiknya, ya kan, punya angka-angkanya. Setelah itu kita dapat misalnya mau bikin 10 besar penyakit. Kita tahu juga. Karena yang besar-besar itu pasti pasiennya banyak. Terus nanti membutuhkan apa lagi, gitu-gitu kan. Wah, itu keren banget ya. Nah, ini memang rawat jalan ini menurut saya sederhana. Cuma kunjungan per hari. Pasien lama, pasien baru. Terus rasionya. Terus presentasi pelayanan spesialistik. Jadi yang tadi bikin grafik lagi. Yang spesialistik, yang presentasenya paling banyak apa, begitu kan? Nah, kalau perlu, menurut saya ada di rumah sakit kan, 10 besar penyakit, ya kan? 10 besar untuk itu kan. Yang lain-lain berapa? Kalau ini besar-besar, ini yang kita prioritaskan. Nanti main money material metodenya kita lihat di inputnya, begitu kan? Di manajemen begitu. Udah, terus rawat inap. Nah, rawat inap ini kalau perlu tidak ada yang mati nih ya, kurang 44 jam. Orang yang dirawat moga-moga yang pasien mati kurang ini sedikit. Gitu kan? Nah, yang lebih 40 jam juga harus kita cek. Karena di perumah sakitan, di akreditasi juga ada kan untuk indikator kematian. Nosocomial infection juga ya, jadi pasien yang dirawat mempunyai komorbid yang didapat dari rumah sakit apa saja. Nah, ini sudah ada, moga-moga juga diisi. Tapi ada yang menambahkan lagi indikator nggak masalah. Kayak tadi, tidak ada 10 besar penyakit, ya kan? Trennya kita bisa lihat. Terus juga bisa yang kematian 10 kematian paling banyak di mana. Karena untuk tata laksana nanti ya kita evaluasi tata laksananya. Gimana yang sudah dijalankan tata laksana ini? Itu kan perlu data-data, perlu evaluasi. Makanya di rekamedik itu harus ada perekamedik. Harus ada orang epidemiologi dan statistician. Epidemiologi juga belajar statistik, jadi bisa juga biasanya. Gitu ya. Oke. Jumlah perawatan, jumlah hari rawat gitu ya. BOR, yaitu prosennya pemakaian tempat tidur satu waktu, indikatornya apa. Ini rumus BOR juga sudah ada. Nah, ini kan idealnya 60-85%. Idealnya. Boleh nggak Bu 90%? Ya nggak apa-apa.
mau 90%, mau 100% tempat tidurnya terpenuhi, ya nggak apa-apa. Asalkan tadi turnover-nya cepat, tidak ada nosokomia, gitu-gitu kan. Dan pasiennya semuanya hidup. Begitu ya. Gitu ya. Aflos, itu length of stay ya. Length of stay-nya jadi misalnya pasien dengan operasi seksio. Nah, memang benar sekian. Ternyata pada analisis di mahasiswa Mars ini, untuk pasien seksio dengan diabetes itu tidak sesuai standar di BPJS. Dia rawatnya lebih panjang. Kalau orang BPJS protes, tunjukkan itu data-data yang ratusan. Pasien diabetes dengan pasien diabetes dengan seksosesaria misalnya gitu ya, dengan jumlah pasiennya yang segini atas indikasi, bukan atas permintaan tapi indikasi, itu kan pasti harus dijalankan. Ternyata hari rawatnya tidak seperti yang di BPJS ini. Harusnya sekian. Tolong dong kebijakannya, kalau seksosesaria ada komorbid ini, hari rawatnya sekian. Harus begitu, demikian seluruh Indonesia kalau perlu dengan data yang real bisa masukkan. Artinya lagi, saya dengar BPJS kan terjadi apa? Terjadi minus sekarang. Ya iyalah, terjadi minus. Kalau ngitungnya nggak benar ya minus. Makanya menghitung premi dan menghitung prediksi-prediksi orang sakit dengan orang sehat. Nah, itu rumah sakit harus prediksi gitu ya, sehingga tidak terjadi kebobolan dan jaminan. Nah, jaminan sebetulnya waktu kami masih bekerja di pemerintah, jaminan kesehatan itu yang dikerjain oleh pemerintah itu untuk orang miskin. Kalau orang kaya, ya bikin kalau mau ikut BPJS preminya lain dong. Tidak bisa preminya sama dengan orang yang harus dibantu oleh pemerintah. Orang yang dibantu pemerintah pun dimonitor. Sama departemen lain diberi pekerjaan. Begitu dapat bekerja, dia punya salary yang bagus, dia bisa berubah dari orang yang diberi jaminan menjadi orang yang bisa membayar jaminannya mandiri gitu ya. Betul, menurut saya BPJS juga harus menganalisis untuk masyarakat-masyarakat yang menengah kesekian supaya layanannya bagus. Tadi indikator-indikator layanan harus sahih, harus valid dan sebagainya. Layanannya pasien juga bisa ini dan BPJS hitung dong yang benar, jadinya tidak akan tombok, klaim dari rumah sakit juga tidak terhambat ya karena sesuai itu. Udah nih Aflos, ada TUI, turnovernya juga kalau bisa, turnovernya juga ini 1-3 hari, ya dijalankan 1-3 hari tidak berlama-lama, length of stay juga kalau bisa tidak lama-lama juga. Bed ovennya yaitu 45 kali, 40-50 kali ya. Ini rumusnya kan jumlah pasien hidup dan mati, jumlah tempat tidur. Boleh. Nah, kalau ini lebih sedikit lebih bagus gitu ya. Tidak banyak-banyak, kalau tidak banyak-banyak akan terjadi nasokomia. NDR juga yaitu angka kematian 48 jam kalau bisa rumah sakit ini kalau mendalami nilai-nilai belajar statistiknya juga bagus dikaitkan dengan nilai diagnosis, nilai perawatan, nilai treatment dan sebagainya, faktor-faktor mendukung akan bagus. Di GDR ya. Nah, indikator tadi rawat inap banyak ya. Kalau dirawat darurat juga ada rata pasien IGD, angka kematian, rasio IGD dan tenaga, rasio kasus bedah, rasio kasus bedah dengan jumlah pasien, kasus kebidanan, kasus ini rasio kasus GD tadi ya.
dan jumlah pasien GD, gawat daruratan, ada daruratnya juga, pasien gawat daruratnya, ada 10 besar, gawat darurat itu apa saja gitu ya. Nah, sekarang indikator kebidanan juga ada rasio persalinan normal, persalinan dengan komplikasi, pasien yang seksosesaria, yang abortus, yang perdarahan sesudah persalinan, dan sebagainya. Nah, ini indikator-indikator harus terpenuhi ya, sudah ada. Kalau belum ada, ya ditetapkan oleh rumah sakit tersebut atau dilihat di bagian akreditasi ya, ada indikator-indikatornya jelas. Nah, setelah itu biasanya di rekamedik beliau menyajikan grafik Baber-Johnson. Ya, Baber-Johnson itu terdiri dari TOI, AFLOS, BOR, garis bantu BTO. Ya, terus parameter grafik Baber-Johnson ini, nah pertama dengan POR. POR kan sudah ada rumusnya di atas, dicari dapat ya. Setelah POR dapat, lihat length of stay-nya. Ini juga kita dapat berapa rata-ratanya gitu ya. Oke, terus turnover-nya, TOI-nya juga kita dapat. BTO-nya, bed turnover-nya juga kita punya. Ya, oke. Nah, baru kita bisa menggambar grafiknya. Ini cara menggrafiknya, skala sumbu horizontal harus sama dengan skala vertikal. Skala pada suhu sumbu harus konsisten. Skala pada sumbu horizontal dan vertikal ya angka 0 gitu ya terkait ini. Judul grafiknya juga harus ada. Garis bantu bor juga harus ada. Nah, ini temukan koordinat. Nilai bor sudah dapat, nilai TU dapat. Ya, oke. Terus garis bantu PTO juga ada. Nah, ini cara mengambil Baber-Johnson begini step-stepnya. Manfaat grafik Baber-Johnson sudah tahu ya, melihat efisiensi monitor dan sebagainya. Pelaporan internal dan eksternal. Ada pasien umum kebidanan tadi ya, jenis-jenisnya sudah ada. Nah, dari sini yang mau bertanya silakan. Oke. Nah, sekarang semoga sudah jelas Bapak Ibu sekalian, itu statistik deskriptif, indikator itu sekarang kita belajar statistik deskriptif. Nah, belajar, ini belum. Sudah kelihatan? Takutnya belum kelihatan. Belum tampil, Prof. Ya, sudah ya. Sudah, Sudah Prof. tampil, oke. Sudah tampil, nanti pengertian statistik tadi sudah. Nah, statistik ada dua, statistik deskripsi. Nanti biasanya kalau mau penelitian, mau tesis itu, di bab 4 ada tuh analisisnya secara deskripsi dan secara inference atau analitik. Nah, deskripsi menggambarkan suatu yang spesifik tanpa melihat implikasi simpulan dari yang umum. Atau dengan kata lain merupakan kegiatan mulai dari pengumpulan data sampai dengan mendapatkan informasi. Itu disebut statistik deskripsi. Artinya mendeskripsikan data-data itu. Misalnya, menurut jenis kelamin, mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan presentasinya sejumlah 60%.
sisanya adalah perempuan, misalnya begitu. Itu statistik deskriptif. Atau rata-rata pengetahuan pasien dalam kemoterapi itu masih kurang gitu ya, dengan nilainya misalnya 60%. Tetapi mendapatkan informasi dalam menjadikan analisis tadi ya. Nah, itu deskriptif. Saya mengetahui nilai rata daripada kepuasan pasien saya adalah 80%. Di mana nilai median saya misalnya ada di 75. Sedangkan nilai dari teori kita adalah misalnya 75. Di situ ya, itu statistik deskriptif. Rata-rata, terus yang banyak muncul, yang ini gitu ya, rata-rata. Kalau statistik inferen menggambarkan suatu kesimpulan dari suatu set data untuk dilakukan generalisasi. Dikenakan statistik induktif yang turun, yang merupakan kumpulan cara dan metode, ya, metode nilai sampel sengaja menjadi nilai populasi. Dengan metode statistik inferen kita dapat menganalisis informasi yang telah dikumpulkan. Betul ya, ini inferen. Bisa untuk bahan perencanaan, datanya untuk informasi keputusan, monitoring, deskripsi data dan monitoring program, evaluasi data, gitu ya, evaluasi daripada kinerja dan sebagainya. Bisa. Nah, ada nilai min. Nah, nilai ukuran tengah itu ya min, median, modus. Variasi range. Paling sederhananya range itu maksimum dikurangi minimum. Kalau jarak antar kuartil, kalau posisi di 20% ada di angka berapa? Posisi 50% ada di angka berapa? Untuk 75% di angka berapa? Gitu ya. Oke. Standar deviasi yaitu akar daripada varian gitu ya. Varian adalah ini apa? Varian adalah standar deviasi akar dari varian. Varian adalah variasi-variasi daripada angka-angka angka-angka jawaban dari responden-responden. Nanti kita belajar ya. Nah, cara menghitung rata adalah semua jumlah N, ini misalnya pasiennya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pasien dengan waktu rawatnya itu 1 hari, 3 hari, 4 hari, dan 90 hari. Nanti kalau rata-rata berarti dijumlahkan semuanya. Dibagi 5 ada 20. Jadi nilai ratanya 20. Nah sekarang kelemahannya apa? Kalau min, min itu dipengaruhi nilai ekstrim. Ya ekstrim besar, ini besar dan kecil. Karena diikut sertakan kan? Karena dijumlah semuanya. Kelemahannya itu. Median. Median adalah nilai yang menggambarkan penyebaran data setengah di bawah dan setengah di atas. Adanya di tengah-tengah gitu ya. Oke. Lama rawat rumah sakit. Lama terawat rumah sakit ada 1 hari, 3 hari, ada 4 hari, ada 2 hari, ada 90 hari. Nah, kalau mau melihat data median, ini harus di-array dari yang terkecil, yaitu 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4, 9. Jadi ada 5. Kalau ada 5, ganjil harus dibagi 1. 5, ditambah 1. 5 ditambah 1 adalah 6. Jadi tengah-tengahnya ada di ketiga. Betul ya? Oke. Terus apa keuntungan median? Median itu tadi ya kalau min, kalau distribusinya nanti kalau kita belajar tentang distribusi, kalau distribusinya normal, kita boleh pakai median, boleh pakai min, boleh pakai median, distribusi normal loh ya. Boleh pakai min, boleh pakai median, boleh mod. Kenapa sih Bu? Karena kalau distribusinya normal,
itu mean median jadi satu. Nanti ada ya gambarnya ya. Oke. Tetapi kalau distribusinya tidak normal, itu harus pakai median. Karena apa? Distribusi tidak normal itu pasti ada nilai ekstrim. Sedangkan kalau nilai ekstrim, nanti kalau dibikin untuk menilai, mengkategorikan begitu, pasti nggak bagus. Ya, jadi pakai nilai median. Di atas atau sama dengan median, misalnya puas. Di bawah median tidak puas, gitu misalnya. Kelemahannya kalau median ini besar beda antar nilai, gitu ya, gitu saja. Tapi ini paling aman, gitu median. Tidak dimengaruhi nilai ekstrim. Modus, nilai pengamatan yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah ini jarang dipakai modus ya. Range, nah tadi variasi ya. Range ukuran selisih terkecil dikurangin terbesar. Gampang ya. 90 dikurangin 1 hari 89 itu range-nya. Kelemahannya dipengaruhi nilai ekstrim. Kelebihannya yang mudah dilakukan. Jarak interkuartil, selisih antar kuartil 3 dan kuartil 1. Lama hari rawat. Contohnya kuartil ketiga kan di arrange ya 1, 2, 3 ini. Nah, nilai tengahnya kan 3 tuh, 50%. Nah, pasti yang di sini 75%, 3, dan di sini pasti 25%. Nah, jadi Q3 dikurangin Q1 sama dengan 4 dikurangin 2, 2. Nah, ini satuan ini lebih baik daripada range. Nah, kuartil ada ya. Oke. Standar deviasi, akar dari varian. Nah, ini juga variasi. Varian, karena varian itu kan variasi. Penyimpanan nilai pengamatan dengan nilai rata-rata. Jadi varian itu nilai rata dikurangi nilai distribusi satu berapa, terus dikuadratkan. Nanti kalau varian, semua itu dijumlahkan, dibagi N kurang 1. Nah, nanti bisa ya nih. Terus apa lagi nih? Populasi, nanti kalau di inferen, nanti kalau kita, sebentar, standar udah ya. Nah, peringkasan data kategorik. Pada data kategorik, peringkasan data hanya menggunakan distribusi frekuensi. Ukurannya persentase atau proporsi ya. Populasi, nanti ada bahasa populasi, keseluruhan dari unit di dalam pengamatan yang akan dilakukan. Kalau sampel, sebagian dari populasi yang nilai karakteristiknya kita ukur dan nantinya kita pakai untuk menduga karakteristik pada populasi. Nah, statistik tadi pengumpulan data, nanti ada penyajian data, ada olah data, ada interpretasi. Nah, data itu apa sih? Data bentuk majemuk. Jadi jangan data-data ya sudah dari datum. Data ya data sudah majemuk. Gitu ya. Data adalah apa nih? Himpunan angka-angka yang merupakan nilai dari unit sampel yang kita hasil dari mengamati data. Ya, data itu hasil dari mengamati punya data. Terus ada data diskrit. Data yang dalam bentuk bilangan bulat itu data diskrit. Jumlah anak dalam keluarga, jumlah penderita, jumlah pasien. Nah, itu data diskrit. Kalau data kontinu, data yang dapat merupakan rangkaian data nilainya dapat dalam bentuk desimal. Misalnya tinggi badan, ya kan? Data desimal. Tinggi badan, berat badan, pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium yang pakai koma-koma lah, itu data kontinu. Kalau diskrit bulat. Data kualitatif ya tadi setuju, kurang setuju, dan sebagainya. Kalau kuantitatif ya bentuk bilangan ya, gitu. Kalau sumber data, tadi sudah ada sumber data primer, yaitu kita mengumpulkan sendiri. Jadi kalau dokter periksa pasien itu sebetulnya data primer. Terus di rekamedik itu data sekunder ya. Sudah dipublikasi data tersier.
Cara pengumpulan data secara rutin di rumah sakit kan rutin memeriksa pasien, ya. Mengumpulkan data dengan cara penelitian yaitu survei, observasi langsung terhadap objek penelitiannya. Oke. Nah, variabel, kalau orang ngomong variabel, apa sih variabel? Nah, data sudah tahu ya, angka-angka hasil observasi. Variabel, suatu sifat yang akan diukur atau yang diamatin, yang punya nilai variasi antara subjek dan objek lainnya. Misal kita akan mengamati bayi baru lahir. Variabel yang akan diamatin adalah yang diukur adalah apa? Berat badan, panjang badan, gitu kan? Atau apalagi Apgar score, variabel Apgar score, variabel apalagi berat badan, tinggi badan, gitu kan? Nah, agregat, keseluruhan kumpulan nilai-nilai yang dari variabel kan ada nilai-nilainya, itu disebut agregat. Nah, terus ada skala pengukuran. Nah, kita sampai di sini saja nanti. Sama deskriptif nanti ya. Skala pengukuran. Skala pengukuran ada 4. Nominal, disingkat dengan NOIR. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nominal itu hanya membedakan. Ya, gitu. Ini panjang lah. Pengertiannya panjang, tapi membedakan. Contohnya, darah. Ini agama juga bisa. Golongan darah. Kan cuma membedakan toh A, B, atau C. Itu nominal. 2, dikotom. Makanya ada skala nominal. Contohnya ya dan tidak. Itu nominal. Karena cuma membedakan 2, ya dan tidak. Nominal. Oke. Ordinal, yaitu dia membedakan sudah mempunyai ranking tingkatan. Lebih besar, lebih kecil. Ya. Contohnya mayor, kapten, letnan, atau pendidikan, SD, SMP, SMA, universitas, akademik. Itu ordinal. Ya, begitu. Atau misalnya tadi kepuasan itu lebih besar dari nilai, misalnya kepuasan nilainya lebih besar dari median, tidak puas lebih ini, ada angkanya. Ada angkanya, misalnya kepuasannya lebih dari 80, yang tidak puas kurang dari 80. Kan ada angkanya. Puas dan tidak puas artinya ordinal, dia bisa ordinal. Karena sudah membedakan dan ada angka tingkatannya. 80 ke atas lebih tinggi daripada di bawah 80. Begitu. Oke. Skala interval. Nah, interval itu membedakan, terus ada tingkatannya, ada jaraknya. Contohnya apa? Contohnya kepuasan. Kepuasan itu interval. Ada 80, misalnya ya, ada 60, ada 80, ada 70, ada 50. Nilai 50, 60, 70, 80 itu bisa membedakan. 50 sama 60, ya kan, ada tingkatannya toh, lebih tinggi 60. Dan juga ada jaraknya. 60 dikurangi 50, 10, jaraknya 10. Itu interval pasti. Oke. Itu ya, membedakannya gampang ya. Nah, sekarang rasio. Rasio itu membedakan. Ada tingkatannya, ya kan? Terus ada jaraknya, ada bisa rasionya, ada dibandingkan. Contohnya 30 sama 60 sama 90. Rasionya 60 itu 2 kali lipat toh rasionya. Ini 1, ini 2 rasionya. Kalau 93 kan 1:3 lah gitu, ada rasionya. Begitu. Ya, contohnya apa? Kepuasan, saya bisa bikin rasio saya kepuasan.
Dari mulai 30, 60, terus 90. Ada 30, 60, 90 rasionya. Nah, bisanya. Oke, jelas. Nah, ini ininya, metriknya, tingkatan skala. Pasti nanti dipakai. Nah, setelah itu ini ya. Terus penyajian data. Langsung ya nih. Kita sampai jam 4 kan? Iya, Prof. Ya. Sampai jam Nah, 4. setelah tadi nanti kita setelah deskriptif penyajian data. Penyajian data bisa bentuk tekstual, tabuler, umum. Ya, garis nih nanti. Grafik ada grafik garis, grafik ini macam-macam. Tekstual, cuma teks saja. Ya, cuma teks. Tabular, tabulasi. Grafik ini. Makanya tabel juga harus ada tekstularnya. Grafik juga harus ada tekstular menjelaskannya. Tabel, penyajian master tabel dalam bentuk tabel master, ada tabel rincian, distribusi, frekuensi, kumulatif, dan sebagainya. Ini ya tabel, nanti ada contoh-contohnya. Ini tabel, ini. Nah, nanti penyajian data ada sendiri lagi, saya tambahkan ya. Grafik nih juga ada grafik garis, histogram, poligon, ada banyak banget. Ini ada semua di Excel. Ya, Excel. Yang sering dipakai histogram, grafik yang digunakan datanya kontinu. Ingat data kontinu apa tadi? Data kontinu apa tadi? Yang ada koma-koma ya. Oke. Tapi ini datanya nggak koma-koma, data kontinu ya. 10, 15. Ini data diskrit ya. Bilangan diskrit, bilangan bulat. Tapi dia kontinu, dia tengah-tengahnya data. 10, 5 datanya kontinu. Nah, ini bisa juga di ini line diagram. Line diagram. Nah, ada map, ini tabulasinya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu tadi sudah teori, silahkan pakai aplikasinya SPSS yang free of charge, gitu ya. SPSS yang free of charge. Bapak Ibu boleh nanti mulai minggu depan sudah pakai SPSS ya. Sekarang boleh kalau mau download di siapa tahu ada yang kalau misalnya di download nggak bisa beli saja di mall-mall ada itu minta SPSS. Nah sekarang saya download SPSS. Nanti semua harus punya SPSS ya. Soalnya nih yang gratis dan bagus. Kita juga ada yang license nanti saya tanyain ya. Kalau yang license boleh terus nanti didistribusikan. Biasanya license itu untuk data big data, yang datanya besar-besar. Kalau cuma kecil-kecil di bawah 100 masih aman. Tapi kalau sudah 200, 300, 400 itu harus pakai yang license sebetulnya ya. Ini sedang download saya. Oke. Sekarang nih, kalau yang sudah bisa download SPSS, silakan. Tapi kalau enggak, nanti praktekkan minggu depan. 2 minggu lagi.
Ini barusan saya download SPSS. Ini Bapak Ibu di SPSS itu ada file. Ini tampilannya sudah kelihatan ya, ada file, ada edit, ada view, ada data, ada transform, ada analyze, ada grab, ada utilities, ada extension, ada window, ada help. Yang ini, yang di itunya, di tabelnya ini ada name, type, weight, decimal, label, value, missing, column, align, measure, role. Nah, kalau Bapak Ibu mau bikin variabel, tadi sudah tahu kan variabel itu apa tadi ya. Contohnya name variabel. Contohnya variabel umur ya. Oke, umur. Otomatis. Kita klik sudah otomatis ada numeric bit. Sebaiknya desimalnya harus dikosongkan, 0. Labelnya umur bisa di copy, umur. Bapak Ibu copy, masuk ke sini, paste. Value, kalau itu interval, nggak usah dikasih value. Tapi kalau nanti kita mau kategorik, baru kita kasih value. Misalnya kode 1, umur di bawah 50 tahun misalnya. Di atas 50 tahun, kodenya 2, misalnya begitu. Nah, ini sudah masuk. Ini masih unknown measure-nya. Nah, sekarang setelah itu Bapak Ibu, sudah jelas ini cara membuat nama variabel. Halo? Halo sudah? Masih Oh iya, ya. modul nanti ada modulnya ya. Modul statistiknya saya kirim juga nanti ya. Oke. Setelah itu di bawah, sebentar. Di bawah ada data view, ini variable view. Kalau variable view yang keluar ini variabel-variabel ini. Jelas ya Bapak Ibu? Setelah itu data view. Data view harus kita isi. Kan sudah dapat variabel. Misalnya kita isi misalnya nih, tadi Bapak Ibu ada berapa? Kita contohnya ada 10 ya misalnya, 10 mahasiswa, atau 20 ya, 20 mahasiswa, ada lelaki dan ada perempuan misalnya gitu. Silahkan, dari mulai siapa nih? Bu Almi, berapa umurnya? 40, Halo? Prof. 40. Oh, sebentar. Saya ganti ya, sini aku ganti. Mau diganti juga boleh. Nama, ya kan? Terus sini labelnya juga nama. Terus sebentar lagi nih. Kalau mau ganti ya ganti gini ya. Oke. Terus umur. Oke. Tadi ya. Kalau masih sedikit bolehlah diketik umur. Oke. Jadi ini belajar lagi ya, meremain yang dulu sudah pernah belajar, belajar lagi. Oke. Umur 4, ini nama. Nama Ami, Ami tadi ya. Almi. Ya, Prof. Oke. 40. Loh, nama Almi. Enter. Loh, kok nggak bisa? Kenapa? Sorry. Harusnya bisa diganti. Oh, udah. Almi. Harus tidak ada titik ya. Loh, kok nggak bisa sih kan? Nama. Oh, kenapa nggak bisa tadi? Numerik. Karena ibu numerik. Harusnya apa? String. Ya. Oke. Jadi kalau nama misalnya variabelnya itu kalimat, kata-kata kayak tadi tidak setuju, setuju gitu, itu string. Ya kan? Makanya nggak bisa. Kalau angka baru numerik. Kita masukkan ya. Nama. Pasti mau. Oke ya. Nah, umur 40. Lanjut, siapa lagi? Nurul.
Berapa? 27, Prof. 27. Lanjut, siapa lagi? Pak Mahyudin. Berapa, Pak? 49, Prof. 49. Lanjut, kita mau untuk contoh ini mau statistik deskriptif. Bapak nanti kalau masukin data begini. Lanjut, Resa. Berapa, Resa? Izin Prof, 22 Prof. 22. Pak Budi, tadi ada Pak Budi. Berapa? Dokter Budi? 44, Prof. 44. Ada lagi, siapa Dita? 20 Prof. 20. Ah, masih muda Ditanya. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa? Siapa lagi? Dita, aku belum hafal semua nih. Alni, Nurul, Mahyudin, Reza, Budi, Dita, Pak Mahyudin, tadi siapa lagi? Leni, Prof. Susi Len. Marlita. Oh, Susi aja. 39, Ah, Prof. Susi berapa? 39, Prof. 39. Yang laki-laki tadi banyak tuh. Apa? Kevin apa siapa ya? Siapa? Koil, siapa tadi? Apa? Pak Oh, Koil. Tadi ada Koil. Dr. Prof. Pak Koil. Ada benar Koil? Pak Koil? Oh, nggak ada mirip. Enggak ada lah. Sebentar. Harus dilihat di Lihat. situnya. Saya nggak bisa lihat nih. Dokter Raka kayak kacau. Ya, Dokter Raka. Berapa? 28, Prof. Wah, masih ada Dokter Raka. Lanjut, siapa lagi? Lanjut dong, biar cepat. Dr. Dina. Oke. Berapa? 40 Prof. 40. Dokter Putri, Dok. Dokter Putri. Berapa? 30 Prof. 30. Lagi Dokter Siti. Siti ada tuh tadi. Bu Feni, Mahyatul. Prof. Hah? Bu Feni. Bu Penny. Ya, Dr. Budi juga ada, Prof. Dokter Budi udah. Ini Dokter Feni berapa? 50. Dokter Feni 50. Oh, Apalagi? ini Pak Kamil rupanya, Prof. Oh Ada ya, Pak Kamil. Pak Kamil. Pak 32, Kamil Prof. berapa? Berapa? 32, Prof. 32. 32. Oke. Yang Dokter lain. Akroman. Akroman, ya benar. Akroman berapa? 31, Prof. 31. Oke. Siapa lagi? 20 aja nanti nih, nggak apa-apa. Pak Hari. Haryanto. Ari. Berapa? 34, Prof. 34, Prof. Atau semuanya aja ya. Semuanya aja biar kita apa. Siapa lagi? Ada Bapak 30. Romlan. Romlan. Berapa umur? Romlan berapa? Satu, Prof. Izin 41, Prof. 1. Lanjut. Yang belum. Dokter Lanjut. Nopriansyah. Nopriansyah. Berapa umur? Nopriansa 39, Prof. 9. Oke. And then Syahrial. Syahrial. Umur berapa? Syahrial? Syahrial? Loh kok nggak ada? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada Syahrial. Rizky, Dok. Rizky ada, benar Rizky ada. Prof. Berapa? 37. 37. Ayo, siapa lagi nih? Masih banyak karena Dokter masih Ismi. 3. Ismi. Oke, berapa? 20, Prof. 20. Lanjut lagi. Dokter Kan. Christine. Christine. Ya, Christine. Berapa Dokter 32 Christine? Prof. 32. Oke. Terus siapa lagi? Dokter Imelda. Emailnya berapa? 27, Prof. 7. Terus Dia Prof. ya berapa?
34, Prof. Gampang. Dia ada pria. Nggak pakai N, Prof. Nggak apa deh. Oh dia. Dia, oke. Terus Emi, Prof. Emi. Hmm, Emi berapa, Mi? 33 dia. 32, Dok. Ini, Prof. Ya dua, oke. Lanjut, masih 7 lagi. Kalau 30. Ayu izin, Prof. Ayu, oke. Ayu berapa? Prof izin ada Ayu Puspita, ada Ayu Puspa, Dok. Ada 2, Dok. Yo, Ayi Puspita berapa? 34, Dok. 34, Tiga- Prof. Oke, Prof. 34. Terus Ayu apa lagi? Ayu? Sorry, kalau nggak salah Ayu Puspa, Prof. Ayu Puspa. Puspa. Oh, ininya harus di anu. 10, Prof. Puspita sama Puspi. Ini kalau sama suka nggak bisa nih. Oh, aku weight-nya aku tambahin. Weight-nya ditambahin. Ayu Puspita. Masuk. Ayu. Tadi kalau weight-nya kurang ditambahin ya. Oke. Ayu Puspa berapa? Prof. Ya berapa? 20. Lanjut. Pak Masih. Iksan. Oh ya, Pak Iksan. Berapa Pak Iksan? 33, Prof. Pak Iksan. Umur berapa Pak? 33, Prof. Oke. Apa lagi? Nadira, Masih Prof. tuh. Hah? Nadira, Nadira, oke. Kira berapa? 26, Prof. 26. Selain Nadira, siapa lagi? Ini ada kurang 3 lagi. Ria, Prof. Ria. Ria. Ria ya, oke. Ria berapa? 34, Dok. 34, Prof. Oh, 3. 34. Dengerku kok 64. Siapa nih? Apa lagi? Mirna, Dok. Apa? Mirna. Irma. Mirna. Oh, Mirna, ya benar. Mirna. Berapa? 37, Dok. 37. Oke, lanjut. Masih 2 lagi. Hairani. Hah? Hairani sudah belum? Oh, Hari ya. Hairani. Oh, Hairani. Haryanto juga ada deh kayaknya tadi. Bener nggak? 25, Prof. 25. Terus Haryanto ada deh kayaknya ya, bener nggak? Haryanto gitu. Sudah tadi, Ada Prof. nggak? Udah ya? Sudah tadi, Prof. Kayaknya belum dah. Sudah, Prof. Tadi, Prof. Oh ya, Nomor udah 14. Hari sudah ada, Hari sudah. Satu lagi siapa nih? Yang belum? Yang berapa? Hah? Hera, Oke. Berapa? 49. Oke, kita save ya. Nah, kasih nama. Nih kasih nama nih ya. Kelihatan Bapak Ibu? Kasih nama ya. Data kelas apa nih? 39B ya. Iya, Prof. Masuk di foldernya download nggak apa-apa lah. Save. Sudah saya save. Keluar dia nanti pasti gitu. Oke. Kalau sudah keluar gini nggak apa-apa. Langsung kita mau kasih data deskriptif kan. Analyze, deskriptif, frekuensi. Masukin umur. Nah, Bapak Ibu tadi sudah diajarin statistik. Min tadi kan. Min, median, mode, jumlah. Tadi kan ada jumlah. Ada standar deviasi, ada varian, ada range, ada minimum, ada maksimum, ada standar error min. Standar error min ya standar dari min ini ya, oke. Terus kita mau lihat skewness.
menceng kanan atau menceng kiri, ya. Proses dapat. Continue. Mau lihat chartnya boleh pakai chartnya histogram. Kita mau lihatkan normal kurvanya. Prof, izin Continue. Prof, nggak tampil Prof layarnya Prof. Oh, nggak ambil layarnya. Waduh. Ulang lagi dong. Ulang lagi ya, umur. Kelihatan umur tadi kan ada di sini nih ya. Umur kan tadi ada di sini. Umur masukin. Oh, belum ya, belum. Ini dari analyze. Ulang lagi analyze, deskriptif, frekuensi, keluar ini kotak ini. Ini kan di atas ada frekuensi, keluar ada kotak ini, ada kotak variabel. Nah, variabel yang mau diukur kan yang ada angkanya umur. Terus statistik. Statistik kita kan mau lihat ini min. Statistik deskriptif tadi min, median, mode, sum, standar deviasi, varian, range, minimum, maksimum, standar error min. Kita mau lihat gambarnya nih. Menceng kanan, menceng kiri atau tengah. Continue. Gambarnya lihat chart. Yang diklik histogram. Yang data continue tadi ya, histogram. So, normal kurva. Mau lihat kurva normalnya. Continue. Oke. Nah, kalau sudah oke, kita lihat gambarnya. Nih, Bapak Ibu sudah kelihatan min rata-rata di kelas ini umurnya 33,5, artinya antara 33 dan 34. Standar error minnya 1,5, bagus lah ya. Mediannya 33,5. Mode-nya 34. Ini mendekati normal pasti nanti ya. Standar deviasi, variannya, standar error, squareness-nya. Nih, kita lihat gambarnya. Nah, ini kurvanya mendekatin kurva normal. Karena apa? Nilai median, mode hampir berdekatan, ya kan? Min sama mediannya sama. Mode-nya beda dikit. Ya kan? Ya, distribusinya ini normal pasti ya. Ini kurvanya begini. Nilai min sama nilai median. Nih. Assalamualaikum teman-teman. Bocor. Siapa nih yang bocor? Nah, kita save. Hasil kita save. Oh, enggak. Sekarang pelajaran lain lagi. Kita analyze. Nah, udah ya, stop share. Analyze. Tadi datanya. Mau persentil misalnya. Analyze, deskriptif, frekuensi, umur. Nah, kita mau kuartil misalnya. Hapus semua ini. Kuartil. Langsung kuartil saja. Kelihatan toh? Continue. Ada chart. Chartnya moga-moga bisa ya. Moga-moga bisa lah. Oke. Kuartil. Stop share. Kita lihat kuartilnya. Nah, kuartilnya nih. Yang di antara 50 sampai 25 nih, kalau nilai tengahnya benar kan sama 33,5. Sama, ya kan? Yang di kuartil 1 ada 27 nih, 27 angka. Yang di kuartil 75 ada 39. Nah, gitu ya, kuartil. Tidak sulit ya. Sekarang kita mau save file. Save as. Tadi kan sudah ada namanya ya.
Tadi sudah ada namanya. Oh, enggak. Tadi baru nama data. Nama output belum ada. Ini nama outputnya. Output latihan kelas 39B. Save. Ya, oke. Sudah saya save. Oke. Data juga sudah di-save tadi ya. Data sudah di-save kelas 3B. Yes. Gampang ya. Gampang. Deskriptif. Sudah selesai statistik deskriptif. Kita kirim ke Mbak Nurul. Latihannya. Dokumen. Read. Open. Oke. Sekarang tadi penyajian data sudah ada tuh ya, tinggal diomongin gitu. Sekarang lihat penyajian data. Saya cari ini yang ini statistik. Penyajian data. Kalau ada yang bertanya silahkan. Penyajian data ini siap-siap saya. Nanti Barber Johnson-nya juga. Ini penyajian data juga Prof, ada. izin Prof, yang Prof kirim tadi tidak bisa dibuka, Prof. Iya, karena kamu belum punya SPSS. Oh, Ya, nanti setelah sudah download SPSS, bisa gitu ya. berarti Oke. tidak bisa lewat VPN. Makasih, Heeh. Prof. Iya, karena tuh SPSS. Kalau, nah nanti sebentar, saya ajarin mengcopy Word sebentar. Penyajian data. Sebentar, saya mau lihat penyajian data. Khusus PowerPoint penyajian data. Nggak tampil, Prof. Belum masih aku cari nih. Sebentar saya cari dulu ya. Penyajian data. Ini ada. PDF. Saya copy ke download, kirim. Sebentar ya. Nanti saya kasih modulnya juga ya. Belajar modul juga ada. Modul manajemen data. Nah, penyajian data ya. Oke. Stop share. Nih, tadi penyajian data kan sudah ya. Tulisan, tabuler, dan sebagainya ini. Grafik, ya tadi ya. Ini, tabulasi. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa praktekin. Bisa menggunakan Excel, ya. Bisa menggunakan SPSS juga bisa. Sekarang yang Excel aja ya. Jarang nih pakai Excel saya sih.
Bentar, Excel. Ini contohnya slip gaji. Slip gaji. Ada. Sebentar saya new. New. Oke. Oke. Nah, di Excel nih banyak banget ya. Di insert kalau nggak salah ya. Grafik. Grafik ada di mana ya? Insert. Nah, ada di grafik ya. Di insert ya, gitu. Contohnya kita mau bikin tadi itu ya. Misalnya apa ya? Nah, misalnya gini. Rata-rata nih ya. Judulnya rata-rata setiap bulan. Nanti ada judulnya, tapi sini tak kasih judul aja. Rata-rata setiap bulan kunjungan pasien selama 1 tahun. Itu ya misalnya ya. Nah, di sini pasti ada bulan kan? Bulan. Terus di sini ada angka kunjungan. Misalnya bulan kunjungannya. Ini bulan Januari. Februari. Maret. April. Mei. Juni. Ini dulu ya pelajaran SMA ya. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Desember. Ya kan? Terus angkanya ya. Januari berapa? Misalnya berapa kunjungannya? 100, 102, 115, 120 misalnya ya. Mei misalnya ada demam berdarah 150. Juni turun 140. Juli 155 misalnya. Agustus karena ada Agustusan naik. September 170 misalnya makin bagus kan misalnya 180. November 175. Desember misalnya 190. Nah itu ya. Bisa juga nih. Nah, grafik, bikin grafiknya. Mau bikin chart nih. Sini, chart. Mau ini apa namanya? Bar diagram. Sudah ya. Sudah dapat. Ada mau pakai angka. Pada angka chart title ya. Ada lagi sih sebentar. Ada pakai angka aja, nggak di sini juga. Sebentar. Pakai angka ada di sini biasanya.
Ada angkanya di atas ini. Ada biasanya nih. Macam-macam grafik. All chart gimana? Recommended chart. Kok cuma ini ya? Ada angka sebetulnya. Kok cuma ini recommended-nya? Harusnya di sini ada angka nih juga ya, bisa lah. Tapi ini sudah ada angka sini atau di bawah gitu ya. Nah ini ada nih. Nih. Nih chart title ya nanti ini Paretonya. Nah ini tinggal judulnya nih dibikin ya. Klik itu sebetulnya bisa nih. Nah, ini coba nih. Kunjungan. Mau begini juga bisa. Ada angkanya nih sebetulnya. Yang ada angka mana ya? All chart. Biasanya ada di gambar-gambarnya di sini nih ya. Ada angkanya gitu. Terus kita kasih angkanya jadi mudah. Terus di bawahnya dikasih tekstularnya gitu ya. Oke. Ini contoh-contoh gambar. Terus mau misalnya pakai line. Pakai line. Ada nggak line? Nih. Pakai line. Nah gini. Oh apa nih line? Kunjungan apa nih? Satu dia. Bulan. Kunjungan. Ini bulannya. Oh, ini kenapa ada ini ya? Salah nih. Jadi cuma begini saja nih. Jangan panjang-panjang. Kok panjang-panjang makanya kok ada turun. Tadi ya. Insert. Misalnya line. Nah, mana line-nya? Kok rata? Begitu ya. Oke. Nah, terus misalnya kalau mau membandingkan data yang pakai pie diagram, nih stop share dulu ya. Ini. Loh, sorry. Kok studi kasus kontrol? Sorry. Penyajian data tadi sudah saya itu kan. Penyajian data mana tadi? Kok hilang? Soal window. Ini ya. Ini apa nih tadi? Oh salah. Sebentar saya stop dulu. Penyajian data. Ini dia. Tabel ya, tadi baru sampai tabel. Mana tabel penyajian data? Sebentar. Stop share. Tadi sudah ada. Saya hapus-hapusin dulu. Kalau banyak yang kebuka terus ini. Nah. Oke. Ini ya. Contohnya kalau tabel ini jelas ya.
ada tabel nih, ini harus ada penjelasannya ya. Paling banyak adalah SD gitu ya, nomor 2 tak sekolah. Ini apa tekstularnya begitu tekstularnya. Ini penyajian data kayak tadi, teori kayak tadi persis. Contohnya tekstular, tabuler. Ini contohnya, ini penjelasan tabel itu. Ada nih stupnya sini, ini total. Bodinya di sini, box head sini total, grand total. Ada footnote, arah sumber data ya. Nanti kalau bikin penyajian data harus ada judul tabelnya, harus ada sumber datanya mana, ada footnote-nya mana ya. Oke, ini dan judul-judulnya tadi penjelasannya. Ini jenis-jenis tabelnya. Nih, nanti kan ada nih pribumi, WNI, rumah sakit yang ditolong dokter, ditolong bidan, dan lain-lain. Ini contoh tabel. Ini contohnya. Ini contohnya. Nanti juga misalnya berat badan. Ini ada intervalnya, ini ada angkanya, nanti tabelnya keluar di Excel ya keluarnya begini. Mau pakai persentase sudah keluar masing-masing. Tadi yang grafik, ini grafik ada judul, ada aksis itu apa. Nah, sudah nanti histogram umur ibu tadi ya. Nanti misalnya umur ibu 15-19 jumlahnya berapa. Nanti ibu bisanya histogram. Nanti di situ ada tabel histogram, contoh gambarnya tinggal klik keluar seperti ini. Begitu ya, poligon, okip. Nah, ini grafik batang, bar. Ini juga ada contoh-contohnya semua. Box plot, lama hari rawat, antar dokter gitu ya. Nah, kalau mau membedakan ini 1 kali, 2 kali, 3 kali, ini pakai pie diagram. Contohnya misalnya yang rawat inap ada berapa orang, rawat jalan gawat darurat mana. Jadi pasien kunjungan per hari paling banyak di mana, misalnya begitu. Penyakitnya apa, misalnya 5 besar penyakit, bisa pakai pie diagram. Scatter plot ini biasa untuk pemeriksaan darah ya. Kadar AB, kadar apa misalnya. Salary juga boleh. Kasus DPD, ini ada minimum, maksimum gitu ya. Batas atas, batas bawah, rata-rata per ini minimum maksimum tadi, grafik minimum maksimum per bulan, yang minimum dijumlahin, yang maksimum kita bisa dapat nilai ini. Pareto penyebab kematian di rumah sakit bisa ya 40, 30, dibikin Pareto bisa. Ini. Nah, ini contoh-contohnya sudah saya kirim ya. Bu Nurul sudah saya kirim semua ya. Oh ya, contoh lagi real ya. Contoh real mananya? Oh, ini gambar Baber Johnson. Nah, nanti ini juga bisa menggambarkan Baber Johnson ya. Langkah-langkahnya sudah ada di sini. Nanti di sini Baber Johnson ya. Oh, anginnya kencang sekali. Apa hujan? Kencang sekali nih. Saya kirim ya. Baber Johnson. Oh, hujan deras sekali. Nah, nanti Bapak Ibu juga mempraktekkan gambar Baber Johnson, minta tolong juga boleh. Nah, ini
Ini contoh untuk BTO 30, 20, 15, BTO 12,5, bornya 50, 70, 80%, dan TOI-nya juga ada, loss-nya sudah ada di sini. Dan ini daerah efisien sudah ada di sini. Jadi kalau masuk di sini itu efisien, kalau di luar ini tidak efisien. Ini contohnya, semuanya ada, cara menggambarnya. Oke ya. Itu, terus contoh penerapannya juga boleh. Contohnya waktu kita di RSPI ya. Itu dulu. Nah, ini ringan tapi bisa untuk perencanaan ya. Bisa kelihatan ya. Nih, jumlah kumulatif nih ya, infeksi HIV/AIDS nih. Kasus baru yang meninggal. Nih, kasus baru ini bisa untuk perencanaan dan bisa untuk membuat policy. Kasus HIV/R nih ya, hijau, kasus barunya. 36 yang diterapi kasusnya ini. Artinya masih segini yang belum terapi. Kan nggak benar dong. Harusnya ini yang kasus baru, ada kasusnya sekian, itu harusnya diterapi semua. Ya, jadi waktu saya presentasi ini ada kasus baru, kok ada yang belum harusnya kalau sudah ditemukan ya diterapi semua begitu ya. Gitu. Nah, ini contohnya dulu laki-laki perempuan, sekarang laki-laki perempuan HIV-nya sama. Artinya penularan di dalam rumah tangga dan wanita juga udah banyak begitu kan. Jadi nanti programnya beda. Nah, penyajian data, contoh-contohnya begitu ya. Ini zaman dulu. Zaman saya masih di rumah sakit. Boleh nih contoh-contohnya nanti tugasnya Bapak Ibu sekalian. Mana tadi datanya? Bapak Ibu sekalian, contoh membikinnya ya di rumah sakitnya saja contohnya. Rumah sakitnya sendiri. Jumlah kunjungan, 10 besar penyakit, misalnya terus kematian, ya kan? Kalau untuk kunjungan apa aja, Prof? Kunjungan rawat jalan, di poliklinik, rawat jalan, terus bisa juga di IGD, ya kan? Konas mana nih? PPT. Oh belum, PPT-nya mana? Oh nggak masuk PPT-nya. Oh ini grafik Bapak Johnson, sorry. Tadi di mana ya? Di mana tadi? Untuk datanya itu data yang berapa bulan terakhir, Prof? Terserah. Yang penting bisa meraktekin lah. Untuk tadi ya, jadi bikin ada 3 tugasnya nih saya tulis di sini ya. Tulis di di apa WA. Tugas 39B. Pertama, buat analisis dengan statistik
deskriptif. Ya, deskriptif itu mean, mode, ya kan, median, standar deviasi, varian, deviasi varian, apalagi ya, minimum, maksimum, standar error mean. Terus grafik, ininya normalitasnya. Tadi histogramnya. Terus diberikan penjelasan. Kuartil. Ya kan? Terus selanjutnya penyajian data. 3 contoh saja. Bar, line, dan pie. Pie diagram. Oke. Terus contoh skala nominal, ordinal, interval, ini di WA-nya Nurul ya, interval dan rasio. Masing-masing 3 contoh. Kalau grafik ini juga masing-masing 3 contoh. Begitu kalau yang min median 1 contoh saja. Tugas 2 minggu lagi. Dikumpulkan di Mbak Nurul. PJ-nya. Oke, sudah ada di WA. Begitu Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Statistik deskriptif, penyajian datanya, contoh-contoh skala ininya, skala variabel-variabelnya. Begitu saja itu perkenalan pertamanya. Kalau ada yang bertanya silakan apa saja tentang pembelajaran yang baru ini. Ini dipakai semua loh nanti kalau tesis ya. Ya gimana, Christine ada bertanya tentang apa? Terima kasih Prof untuk kesempatannya. Prof, ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyakan. Yang pertama untuk perhitungan bor, apakah semua bed di rumah sakit termasuk ekstra bed itu termasuk bisa dihitung dalam perhitungan bor? Terus yang kedua, kalau misalnya kami rencana mau KSO, kira-kira bagaimana perhitungan untuk supaya tidak terjadi kerugian rumah sakit? Perkiraannya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, kalau untuk bor ya semua tempat tidur yang ada di rumah sakit dihitung. Misalnya punya 100 yang bisa dipakai loh tentu saja loh ya. Ya kan? Itu kan memang bisa dimanfaatkan semua kan untuk pasien dihitung. Kalau perhitungan Termasuk yang di NICU, Prof. ya semuanya, nanti kan bor semua keseluruhan. Punya 1000 misalnya di NICU, nih, semuanya. Isinya berapa, baru nanti kita detail. Yang terisi seratan NICU punya berapa, nanti persentase yang diisi berapa. Terus di rawat inap, ya kan, berapa gitu kan. Jadi begitu, semuanya, total itu. Total seluruh yang ada di rumah sakit. Kalau KSO tentu saja menghitungnya begini. Misalnya MRI ada sebulan berapa tuh. Kemarin tuh pasien sampai banyak banget deh. Ratusan. Sedangkan alat itu
Kan ada sewa-sewanya ya, saya terus terang secara detail sewanya tidak bertanya kemarin. Nah, dihitung nilai sewa, kan itu sudah ada gelondongan kosnya. Iya, Ya, tawaran. kalau KSO kan maintenance sama dia semuanya. Terus Iya, betul. bagi hasilnya berapa? Bagi hasilnya kan dihitung tuh. Iya. Sekarang kita beli. Kita kan punya modal nih, hitung. Terus dari beli itu, alat itu menjadi maintenance kan ada duitnya juga, kos. Itu kan dihitung, ada deh hitungan kos-kos. Ada nanti pelajaran penghitung kos untuk itu. Nah, setelah itu semuanya dibandingkan beli sendiri dengan sekian tahun pasien ini, itu berapa? Dengan KSO kita tidak resikonya maintenance kita rusak ya dia, itu kita benefitnya berapa? Itu dihitung. Benefitnya dengan costingnya itu ada hitung-hitungan cost. Banyak yang membeli sendiri, ya kan? Itu ya beli sendiri. Biasanya kalau pasiennya banyak, kalau pasiennya sedikit banyak berapa sih ukurannya? Sedikit itu jangan sampai ada waktu tunggu. Ini waktu tunggunya hampir 2 bulan MRI. Artinya gimana? Orang itu tidak memeriksa kan? Padahal kita kan kalau KSO kita punya untung toh itu. Kan keuntungan jadi nggak kita dapatkan pada bulan itu. Mundur bulan lain, padahal bulan lain sudah ada pasien lagi gitu loh. Ya minimal kalau menghitung ya sebetulnya 1 tahun mungkin bisa ya. 1 tahun, 2 tahun untuk planning membeli. Kalau membeli 3 tahun lah. Gitu. Karena biasanya rawat equipment tuh 5 tahun ya sudah gitu ya. Kalau kayak mobil lah kita ya. Kayak mobil sewa atau kita beli sendiri. Gitu kan. Nah, begitu. Nanti juga Terima ada kasih, Prof. Ya, terima kasih banyak, Prof. costing. Nah, ini betul sekali banyak sekarang terjadi gitu. Kalau KSO ya sudah kita nggak mau apa namanya, tidak mau rugi, ya sudah KSO semuanya. Tolong ini 1 alat, besok saya 2 alat. Begitu kan? Cek lagi. Itu sudah sistem kontrak dan sebagainya. Jadi yang penting intinya pasien tidak tertunda. Perhatikan BPJS dan tidak BPJS juga. Moga-moga dengan perjanjian diklaimnya jelas gitu kan. Nanti takutnya sudah kita KSO, klaim aja nggak bisa kan. Kadang-kadang bisa rugi. Jangan sampai rugi lah rumah sakit ini. Begitu. Benar-benar harus hitungan, di statistik juga harus ada, teori penghitungan juga kita pelajarin, ya kan? Karena kan harus tepat kan, Rekamedik pasti datanya ada semua. Nah, orang di Rekamedik pasti tidak belajar tentang statistik yang ini. Saya khawatir cuma biasanya di Rekamedik, data Rekamediknya apa saja yang harus diisi, ketepatannya. Dan juga mungkin bisa diajarin dengan, tolong deh, Baber Johnson pasti bisa orang rekamedikannya, itu memang teorinya orang perekamedik. Harus ditampilkan semua direktur tahu karena itu untuk efisiensi pelayanan. Setelah itu, tolong dong tren apa saja 10 besar penyakit, apa saja. Nah, nanti kaitannya dengan tren klaim segala semua pokoknya harus dengan data dan harus disajikannya informasi ini dengan benar begitu. Begitu Dr. Christine ya. Ya, boleh, Moga-moga Prof. setelah ini meskipun tidak melakukan bisa ngajarin nih. Nih loh, kamu begini harus begini. Oke. Supaya rumah sakitnya makin bagus begitu ya. Oke. Indikator-indikator juga yang sudah ditetapkan bisa dirubah. Misalnya indikator sekarang tercapai, bornya 80%. Tingkatkan saja, ya kan? Kalau bor kita penuh, terus turnover-nya juga cepat, dan long stay-nya juga cepat, dan angka kematiannya juga rendah, kan itu pelayanannya bagus kita artinya.
dalam tata laksana. Lihat 10 penyakitnya. Terus lagi tren pasien balik. Ya kan? Itu kan kepuasan. Nanti layanan trennya gimana? Begitu. Itu Ya, bisa, saja Prof. saya sampaikan. Moga-moga meskipun deskriptif sudah bagus untuk perencanaan. Apalagi nanti ada analitiknya. Itu yang bisa saya sampaikan. Penggunaan antibiotik gimana trennya. Kesembuhan pasien gimana. Begitu ya. Itu untuk efisiensi. Dan mencegah juga untuk resistensi dan sebagainya. Banyak sekali deh perawatan-perawatan cuma ventilator. Kapan dia mulai beli, kapan dia mulai rusak hari rawatnya dan sebagainya. Itu pakai nanti survival analysis itu bisa. Ya kan alat sampai rusak. Artinya gimana nih yang ini. Nah gitu kan produknya mana nih yang bisa gitu. Bisa juga kan beli ventilator produknya ini. Gimana dia survivalnya dalam dipakainya itu bisa juga. Penggunaan analisis-analisis di statistik untuk di dalam prediksi-prediksi pemakaian alat, prediksi-prediksi untuk perencanaan dan sebagainya. Itu tadi kan banyak toh manfaat statistiknya. Itu saja sebentar modul. Sekarang modulnya saya kasih lagi juga. Modul. Modul. Nah, modulnya sudah saya sampaikan juga ya. Bisa dipelajarin. Modul manajemen data ya. Oke, nanti bisa. Itu ada SPSS. Moga-moga 2 minggu lagi sudah punya SPSS semua. Langsung praktik. Ada yang bertanya lagi, silakan. Prof, mohon izin mau nanya, Prof. Itu tadi data yang diminta dari per bulan atau per tahun? Apa tahun 2023 apa misalkan per 3 bulan terakhir atau gimana, Prof? Nah, untuk ini terserah daripada mahasiswa. Kalau mahasiswa misalnya nih, Dokter Dina, misalnya pingin nih, tren pasien misalnya Dokter Dina di gigi ya, di poligigi misalnya di rawat jalan. Misalnya, pingin tahu pasien saya itu selama 3 tahun misalnya minta data, atau selama 1 tahun, atau selama 3 bulan nggak apa-apa. Pasien saya gigi berapa nih rata-rata per minggu, per bulan. Di samping itu tambah lagi kasusnya apa saja nih, ya kan? Nanti bisa trennya Pak gambarnya bisa pakai apa? Bisa pakai line diagram, bisa pakai bar diagram. Terus nanti jenis-jenisnya penyakitnya gigi, misalnya karies, misalnya apa-apa, misalnya pakai pie. Oh, yang banyak ini. Berarti nanti kalau di perencanaan, jangan banyak beli alat yang ini loh, wong pasienku banyak yang ini, gitu, ta? Supaya tidak ada wasting di persediaan, begitu kan? Di farmasi juga gitu. Makanya 10 besar penyakit apa? Obat-obat apa yang sering dipakai? Atau yang masuk formulatorium kan sudah ada. Nah, terus misalnya ada yang swastanya. Apalagi yang harus disediakan. Jangan sampai pasien itu sudah berobat di kita, beli obatnya di tempat lain. Kan itu ada keuntungan yang hilang. Nanti gitu ya. Itu saja. Jadi terserah datanya. Kalau pingin yang up to date ya yang up to date. Itu. Oh, itu untuk itu kan berarti kalau untuk bornya, Prof, kalau kita lihat di SIM kan itu bornya per ruangan ya, Prof ya. Contohnya ya.
Per peruangan kan, misalkan kami kan ada ruangan kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan Nicu, Perina, kayak gitu-gitu kan bornya masing-masing kan, Prof. Itu diambil peruangan apa kita ambil bor keseluruhan? Boleh. Diambil keseluruhan boleh, diambil ruangan juga boleh. Semakin detail, semakin bagus dalam perencanaan. Artinya semakin tahu kita efisiensi ruang rawat inap, ruang NICU, ruang apalagi, ICU, dan sebagainya. Ya kan? Ya, Prof. ICU penuh terus. Malah kurang misalnya. Perlu diperluas atau tidak gitu. Jadinya itulah gunanya. Misal ada yang bilang kemarin, saya nggak mau rumah sakit tipe A, saya maunya B karena keuntungan gini. Benar tidak? Karena bisa saja kalau banyak nanti dirujuk ke A, kita harus merujuk banyak pada kos di A lebih tinggi, why not? Gitu ya. Jadi dalam di swasta itu benar-benar hitungan itu kita hitung. Kalau sempat kita tidak hitung-hitung, bisa-bisa rumah sakit kita bangkrut. Kalau di swasta. Kalau di pemerintah, mau bangkrut pun ditombokin negara, ya kan? Begitu. Jadi begitu ya. Tapi sekarang paradigmanya Pak Menteri, Pak Gunadi tidak gitu. Sampai rumah sakit saja tidak disebutkan rumah sakit UPT Pusat, UPT UIN, enggak. Hasan Sadikin ya Hasan Sadikin. Husen ya Husen. Gitu kan? Artinya apa? Supaya pamor RSUD tidak ada lagi. Rumah sakit pusat tidak ada lagi. Artinya suruh berfight, ya kan? Kan sudah BLU dan sebagainya gitu ya. Bisa memanage sendiri meskipun ada misleknya akan ditombokin pasti kalau itu pemerintah, ya kan? Apalagi banyak pasiennya BPJS, apalagi banyak yang kartu yang apa tuh yang masyarakat miskin yang memang dia dijamin negara gitu ya, kartu sehat apalah gitu ya, gitu. Itu Dokter Dina. Ya, siap. Terima kasih. Ya. Oke, kalau sudah kita foto semuanya, Pak Nurul difoto semuanya. Ada yang bisa bantu nggak? Kamera ini Eh, ini. Ada Pak Sam, ada Mas ini, Mas Joni, kayaknya Nggak nggak ada, ada ya. Prof. Sudah mempersiapkan buka puasa nih pada nih. Nah, Ada yang bisa yang itu Ya nggak? Nurul nih, Screenshot aku layar. oh Screenshot screenshot layar itu kayak layar. gimana sih? Nggak ngerti. Oke, kontrol print itu nah, kontrol PRTSCR. Kontrol yang atas Gimana, Dok? PRTSCR. Pencet kontrol di atas di samping insert itu nah, samping delete Oh, sampingnya. PRTSC nih. Ya, barengan. Oke, ya. Kok nggak bisa, Dok? Udah belum sih? Ada yang bisa nggak sih? Kok nggak Tombol bisa? Windows-nya, Mbak. Yang bisa Iya, jadi yang bisa ini, aja, Om. Nggak bisa. Nanti kirim jadi di grup host. kita. FN Oh, coba. sebentar, Mas Joni tak iniin. Saya telepon. FN print screen coba. Coba, Pak, yang bisa. Di grup, di grup. Yang pakai laptop tombol Windows-nya yang
Lanjut. Saya pakai tab. Bisa yang ada logo Windows-nya sama PRTSC-nya itu. Oh, coba ya. Ya. Udah, bentar. Sekali lagi. Kalau layarnya ngedip berarti bisa itu. Windows. Dipencet terus langsung pindah ke WA. Di WA di kontrol Udah, P. bentar. Sekali lagi. Sudah, Prof. Bentar. Berapa kali foto itu, Mbak? Berapa Ya. screen? Iya, Kalau harusnya satu apa dua. Aduh, ini semua ditelepon sudah nggak bisa nih, pada udah pulang. Udah lama senyumnya ini. Udah lama senyumnya nih. Saya Bentar screen. ya, Pak. Sudah belum? Kalau belum nih saya. Ulang ya. Bentar. Takutnya nggak ke screenshot tadi. Kita ulang ya. 2. Ini. Sudah semuanya? 2 kali ya, benar ya? Ini kayaknya Ya. buka kamera semua. Ini masih ada yang belum kebuka. Pak Muhammad Fikri. Terus apa lagi. Ada Imelda. Dua itulah. Buka dulu semua kamera. Mana? Udah kayaknya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Prof. Ya, kita ketemu 2 minggu lagi ya. Siap. Tugas sudah ada. Oke, dikirim ya ke saya untuk fotonya. Terima kasih. Baik, Prof. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih, Prof. Ya, Om Terima kasih, Prof. Santi Om ya, lupa saya. Om Santi. Terima kasih. Erwan. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Kasih dong, Prof.